Waktu iblis tahu Nabi lahir, gembira nggak? Nggak gembira. Iblis palak dia Nabi Muhammad lahir. Palak dia Maulid. Iblis palak Maulid. Iblis palak. Yang palak-palak itu iblis. Cuman waktu itu iblis sudah pakai Facebook apa belum? Tapi dia komen sama kawannya. Di share-nya juga itu. Nah, begitu iblis nge-share, nah iblis lain nge-like. Ya kan? Nah, Allah mengagungkan Nabi, datang Wahabi. Sini kesalahan fatalnya Wahabi. Maka hanya iblis yang enggak bergembira lahirnya Nabi. Berarti bergembira ini disuruh apa enggak? Wahabi bilang apa? Dua Wahabi. Pertama maulidnya bid'ah, yang kedua gembiranya mereka kritik. Dah, baru lanjut yang ini. Coba baca. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kita tadi disuruh apa? Bergembira. Nah, karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Berapa kali tahajud? Semua itu 1000? 500? 100? Banyak kurang apa lebihnya? Kurangnya 50? Kurang enggak? 30? Ya, gitulah lebih kurang 30. Saya catat ya. Nah, 30. 30. Dah. Terus berapa juz? Hafal? Enggak. Pokoknya ada. Saya tambah tanya lagi. Sudah. Puasa sunat? Ada juga lah. Kira-kira terkumpul berapa? Andaikan sebagai ahli puasa sunat seumur segini ini udah berapa hari dah? Ya, itulah. Kata Allah apa? Lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Sini kesalahan fatalnya Wahabi. Mereka sok dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Begitu dihinanya orang Maulid, di situ dah hancur semua. Kenapa? Ini bulan yang bakal muncul orang menghina mau. Jadi kalau ada orang menghinanya, kita sebagai siapa? Hah? Pembela. Pembela. Bela ini pakai apa? Oh jangan macam-macam kau. Ini nanti gitu. Itu bukan pembela, pauknya itu. Iya. Oh, maksudnya bukan ngumpul amal, Ustaz. Ya. Ngumpul lagu. Apa mungkin ngumpul lagu? Cerita karunia dan rahmat. Kok ngumpul yang dimaksud lagu? Jangan sok kita pergi ke haji, kita belum ziarah, kita jauh. Jadi kalau sempat ditanya orang membela Nabi, kalau sahabat dulu membelanya pakai apa? Pakai pedang. Kita pedang pun nggak punya.
Saya punya jalani yang janjai gondrong itu. Masih itu. Rimpan itu pedang. Inilah kalau perang sama kafir, tak gunakan. Kalau perang, kalau nggak perang, ya nggak boleh. Dan bacok-bacok. Ahok lewat, awak bacok nggak boleh. Berdosa. Tapi kalau musim perang, dia bukan sebagai zimmi, dia sebagai harbi. Wah, baru gunakan pedang itu. Ku tembakkan kau dulu, ya terserah kau ku nembak. Yang penting kami jihad. Mati. Nah, ada kiai hafal Quran 30 juz, hafal hadis 100.000. Banyak enggak? Kiai mana itu? Enggak ada ya? Penting enggak ada. Penting enggak ada kiai ya. Hafal hadis ya. Hafal Quran. Dah. Meninggallah kiai ini tadi di kampung muslim peminum tua semua. Ingat. Semua ini. Pak Hen hafal Quran 30 juz. Bukan juz 30. 30 juz. Dah. Hafal hadis 100.000. Meninggal di tempat, di lingkungan kampung muslim semua, nggak ada satu pun kafir. Tapi nggak ada yang nggak minum tua semua. Dah. Lalu ada ustaz bilang, ini kiai nggak usah disolatkan mayitnya. Ya? Karena ustaz tadi pun minum tua. Gak usah disolatkan mayitnya. Ya. Kenapa? Karena percuma semayang pun kita nggak diterima. Kan gitu. Coba nanya. Apakah lebih baik nggak usah disolatkan? Yang nyalatkannya pun peminum tua kan percuma. Iya. Atau disolatkan? Kan minum tua. Hah? Minum tua apa lagi? Kiai udah hafal Quran 30 juz, hadis 100.000. Apa lagi? Paham nggak maksud saya ini? Apa? Paham saya bahwa Ustaz punya maksud gitu. Kita jangan sekian yang hafal 100.000 hadis pun masih butuh doa orang lain. Di sini kurang ajarnya Wahabi lagi. Dia remeh terhadap doa kaum Ya. Paham maksudnya? Tak? Baru paham. Berarti tadi paham enggak? Enggak. Itu. Kecuali orang mati syahid mau disolatkan oleh kiai yang 100.000 hadis hafal, enggak perlu. Kenapa? Sudah jelas. Jadi model-model kita ini belum jelas. Jangan paham. Apa? Ini jadi pembelanya. Ngaji kita malam ini aja. Surat apa itu? Ayat 9 katanya. Nampak kali enggak nyimak. Ya kan? Ayat di apa kata Allah? Dan ingatkanlah mereka kepada Allah. Hari raya, hari Allah. Nah, kapan royo? Royo. Mana? Kue royo. Ya royo. Piye kue royo? Wong Islam ora royo. Puasa. Ah, itu. Aku ora tahan. Ingat kan hari apa?
Artinya hari Allah jangan dilupakan. Kata ayam dalam ayat ini Nabi pernah menafsirkannya. Nabi, bukan Nabi Maulana. Itu tengok Nabi Maulana nafsirkannya, minta tempeleng. Apa arti ayam di situ? Ayam, jangan ayam. Mentang-mentang baru keluar dari warung ayam penyet. Apa kata ayam di situ? Artinya Nikmat. nikmat dan karunia Allah. Kenapa kau suntuk kali? Iya, keadaanku sekarang waduh. Berapa lama? 2 bulan ini. Umurmu berapa? 45 baru. 2 bulan ini. Iya. Selebihnya, ya alhamdulillah mewah. Jangan kau ingat yang 2 bulannya, kau ingat yang berpuluh tahunnya. Jangan bawa orang ke dalam larut ke dalam ngeluh. Tapi ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah. Salah nggak saya? Kalau saya jumpa sama Sudin yang tadi ngeluh dengan keadaannya, lalu saya ingatkan dia kepada nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya, salah nggak? Ya, saya ingatkan kepada karunia yang pernah Allah berikan kepadanya, salah nggak? Kata ayam dalam ayat itu nikmat dan karunia Allah. Begitu diartikan ingatkan mereka kepada hari-hari Allah, berarti jadinya ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah. Keterangan ini berasal dari Ubay bin Ka'ab yang dinyatakan oleh Imam Nasai. Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid al-Musnadnya. Begitu juga lah Imam Baihaqi dalam Syu'ab al-Imamnya. Dengan demikian arti ayat ini, dan ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah. Dari sini ya, dalam Fatwa Al-Azhar Syekh Atiyah Saqar, beliau mengatakan menurut Imam Suyuti, Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dan Al-Haytami, memperingati maulid Nabi itu baik. Kenapa? Karena kelahiran Nabi adalah karunia yang paling besar. Ini dalil maulid dari Quran. Perlu dibela nggak? Perlu. Mau nggak belanya? Tahu nggak caranya? Jadi bukan menurut Abi Maulana, tapi menurut ya ulama-ulama ternama. Ini kan akal-akalnya Ustaz Sarifudin. Ya iyalah, Sarifudin insya Allah berakal. Kau apa? Ini kan gila-gilanya Wahabi. Nah, di sini ada yang dikomplain. Dari sini. Di mana? Yang mau dikomplain di mana? Maksudnya jangan nanti ketika berhadapan nggak siap. Kau kalau mau tunggu ya seminggu lagi ya. Aku mau pulang dulu. Kalau mau seminggu lagi. Jangan sekarang. Sekarang perlu nih. Tadi duduk aja terconggok. Karena lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kita enggak memuliakan Nabi, mungkin dimuliakan Allah. Salat ini 0 nilainya. Salat nilainya 0. Tobat nilainya 0. Ibadah-ibadah ini nilainya 0. Apalagi haji, umrah 0. Apalagi 0 0 0 0 0 0 0. Ya. Iman 1.
ada 20 nol, ada angka 1. Berapa itu? Hah? Nggak tahu lagi kan? Nggak tahu. Saya pun nggak tahu. Di iman itu. Kalau ada iman, ada. Nol berguna. Kalau nggak ada iman, nggak ada. Nol, ya nol. Dah. Apa Mas Ripong? Ada pertanyaan? Ustaz, jadi kita pergi besok. Jangan itu pertanyaannya. Kalau nggak ada, jangan dipaksa. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Saya rencana mau nanya ini. Habis waktu setengah jam. Ini Ustaz, sebenarnya banyak yang mau saya tanya. Satu pun nggak keluar. Bilang aja tak ada udah. Dah. Surat apa ini? Surat Kafirun ayat berapa? Iya. Main nyambung aja kan? Surat Kafirun. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat Tuhanmu. Ya. Fahaddis. Siarkan. Sebut. Siarkan. Makanya Allah sebut. Kalau supporter apa? Supporter super apa itu? Apa itu? Ya, bola. Begitu turunlah apa namanya? Pemain yang handalan dia. Ya, orang itu gimana? Pendukungnya, pendukung beratnya. Ya. Gini aja kan? Pertanyaannya, ini dalil apa enggak? Dalil. Apa Wahabi? Bantah Wahabi apa bantah? Awak nengok tulisan ini yakin kali awak besok Wahabi lari. Kan? Iya, iya kan? Yakin Wahabi lari. Nengok tulisannya ya. Nengok faktanya, dia lari. Apa tujuan peringatan? Itu Wahabi bertanya. Tujuan peringatan ini apa? Perlu jawab tidak? Wahabi perlu jawaban kita apa jawaban agama? Agama. Inilah dia. Kenapa maulid dibuat? Inilah ini alasannya. Kenapa maulid dibuat? Ya ini alasannya. Cak terangkan gimana? Mas Dipong saya suruh nerangkan kacamatanya dilap-lap. Jadi aku sebenarnya menerangkan tapi kurang pas ya. Suruh baca artinya lancar tanpa kacamata. Begitu suruh baca ayatnya, kacamata ini kurang pas. Iya, tak mau baca ntar lah. Ini alasan dibuat. Surat Hud ayat 120. Coba di mananya nih? Di kalimat mananya? Kami teguhkan hati. Hah? Kami teguhkan hati. Iya. Semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepada. Tujuannya apa? Untuk meneguhkan hati. Saya dulu pertama nyantri di Lok Nibung, ngeluh saya. Rasanya udah mau gulung tikar lah. Begitu saya mau ngeluh dipanggil guru saya. Sini dulu. Kayaknya kau kurang betah nyantri di sini. Saya sebutkanlah. Datang guru saya diteguhkannya hati saya. Diajaknya cerita ulama-ulama, dicarinya di memori saya ini siapa yang saya kagumi. Ya, karena saya pernah mendengar cerita Abuya Mudawali. Cerita Abuya Mudawali dari ayah saya. Maka saya kagum. Akhirnya
Apa kata dia? Kau tahu kan sejarahnya? Ya, saya pun semangat. Tahu. Udah banyak saya pahamilah. Nah, orang selalu menengok kealimannya, tidak melihat bagaimana perjuangan mereka, perjuangan dia hingga menjadi ulama terkenal. Kalau kita bandingkan, kita ini belum ada apa-apanya. Kita berangkat naik mobil. Dulu orang jalan kaki, dari jalan aja kita udah nggak sanggup. Diceritakannya, akhirnya nggak mau pulang. Allah katakan apa? Kenapa maulid dibuat? Allah jawab, semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, yang dengan kisah ini kami teguhkan hatimu. Di sini ulama pembuat maulid itu mikir di sini. Di zaman itu jumlah umat ini bagaikan buih, tapi nggak ada yang teguh kepada Nabi. Gimana caranya supaya teguh? Kalau gitu, momen kelahiran Nabi, panggil jamaah. Udah panggil, undang ahli sejarah, menceritakan sejarah Nabi. Kadang-kadang kita maulid bukan sejarah Nabi, ceritakan sejarah Hawa. Terakhir orang teguh sama Hawa, bukan teguh sama Nabi. Nah, ini lagi. Jadi kalau kenapa dibuat, ini jawabannya. Udah, masih punya cacat apa tidak? Rasul-rasul lain tidak. Cuma satu rasul. Kalau ini dalilnya, ya udah. Semua rasul. Nabi Adam kita bikin maulidnya. Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, ya Isa. Dah, kita bikin aja. Oh, jangan gitu. Lihat ayat ini juga. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Ada juga rasul yang tidak Allah ceritakan. Artinya yang Allah ceritakan yang mana? Yang berhubungan dengan keteguhan hati. Kita ini perlu teguh sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Ya kisah Nabi Muhammad sajalah. Ya maulid Nabi. Artinya kalau dibantah dari sisi itu, ini dalil. Bantah Wahabi tadi pakai dalil apa pakai tapi? Tapi. Kita pakai dalil. Wahabi pakai tapi. Nah, ini mesti jadi pembela. Jadi pembela. Lebih baik dari apa yang mereka jangan pula salah, lebih baik dari ngumpul. Nah, keluar lagi tapi. Ini keluar lagi tapi. Tapi orang sekarang menjadikan peringatan tersebut sebagai bersenang-senang. Tapi orang sekarang menjadikan peringatan sebagai bersenang-senang. Fakta apa enggak itu? Fakta kan? Yang dibilang Wahabi itu fakta enggak? Fakta. Ya. Katakan tidak. Bukan senang-senang, tapi kegembiraan. Waktu iblis tahu Nabi lahir, gembira enggak? Enggak gembira. Iblis palak dia Nabi Muhammad lahir. Palak dia maulid. Iblis palak maulid. Iblis palak. Yang palak-palak itu iblis. Cuman waktu itu iblis sudah pakai Facebook apa belum? Tapi dia komen sama kawannya. Di share-nya juga itu. Nah, begitu iblis nge-share,
Nah, iblis lain nge-like. Iya kan? Nah, lahir Nabi. Nikmat enggak? Rahmat enggak? Perlu diceritakan? Ada orang 20 tahun nikah enggak punya anak. Begitu hamil istrinya mau melahirkan, senang enggak dia? Diceritakannya apa enggak? Ceritakannya. Yang lahir enggak mau nyeritakannya, yang lahir gimana itu? Dah. Boleh enggak bersenang-senang? Ya, bergembira lahirnya Nabi? Boleh. Dalilnya mana? Ini dia. Ini dalil. Cuman jangan dipisah. Kalau dipisah enggak nyambung. Apa dalil bersenang-senang? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu pula itu. Tanpa mikir dia, ketus saja apa kata. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah dalilnya. Ya artinya apa, Wa? Ya artinya tidak kami utus engkau melainkan rahmat. Yang kutanya boleh enggak bergembira lahir Nabi? Ya itulah dalilnya. Malam itu ngaji gitu. Ya kan? Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat. Kan enggak ada hubungannya sama pertanyaanku. Ya gitulah katanya. Muka pucat terus kan? Pucat terus. Tadi kayaknya pede kan? Boleh enggak bersenang lahirnya Nabi? Ya boleh. Dalilnya mana, Wak? Dalilnya itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, katanya. Itu dia. Artinya apa? Bentar ya. Oh ya, artinya tidak, ya, kami tidak mengutus engkau melainkan rahmat selain alam. Udah mulai kecil suaranya. Ya hubungan sama pertanyaanku apa? Ya inilah ini, kan dalilnya. Ya kan nggak ada nyambung ini. Ya gitulah katanya. Terakhir kata yang satu nggak bisa juga jawab. Makanya kau ngaji. Gitulah itu. Nah, mana mungkin ku ceritakan sekarang ini, ngabis-ngabis waktu. Ngaji kowe supaya paham. Ngaji. Mama ngaji, ya ngaji, paham. Orang. Nah, dipadukan. Kalau Nabi sebagai rahmat, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabizalika falyafrahu, maka dengan demikian hendaklah mereka bergembira. Kita disuruh bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dah, jadilah pembela Rasulullah. Ada yang dikomplain, Ustaz, janganlah kita mengada-ngada. Maksudmu? Kan Ustaz tadi banyak kali bercerita tentang ayat. Ya. Terus Ustaz arahkan ayat tersebut supaya boleh maulid. Betul. Maksudmu apa? Apa sahabat Nabi lupa ayat tadi maksudnya? Seperti yang Ustaz maksudkan. Sehingga sahabat enggak bikin maulid. Logika enggak pertanyaan itu? Logika. Nah, jadi yang perlu ditampar saya apa orang yang bikin logika itu? Karena harus perlu ditampar ini. Ya. Ustaz tadi udah banyak cerita masalah ayat. Yang Ustaz arahkan ayat tadi untuk bolehnya maulid. Pertanyaan saya, apakah sahabat lupa penafsiran ayat yang seperti itu? Atau sahabat bodoh memahami ayat itu? Ustadz yang cerdas? Terjadi perbedaan nih kan antara yang nanya dengan saya kan. Ini yang perlu ditampar saya apa yang nanya? Hah? Ada yang bilang Ustadz katanya. Nah itu bukan ditampar, tendang. Dah, kalau sempat begitu jawabannya apa? Itu masalahnya. Nah, kehidupan sahabat sudah bersama Rasul. Apa hubungannya? Nah, ini kita kaitkan ke ayat tadi. Ya. Manusabbitu bihi fuadak. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Untuk apa sahabat buat? Karena kehidupan mereka sudah bersama Rasul.
mereka teguh-teguh hatinya. Yang enggak teguh kan kamu. Aku teguh kok, buktinya kok anti maulid. Berarti bukan saya kan yang tampar. Siapa yang mesti tampar? Berani namparnya? Nah, masalah nggak berani lain ceritanya. Tuh, kalau berani emang nggak berani. Dia mesti jawab ini. Aku maunya aku jawabnya. Cuman, udah dari kata cuman itu aja dah. Berarti nggak mau itu. Cuman jawabnya jangan garuk kepala. Kalau garuk kepala nggak yakin orang. Kenapa bikin maulid? Miring pula songkok gini kan. Gitu. Wak, komisi wak. Dah enggak can gitu. Tapi kata Wahabi tapi lagi. Dia ya mengeluarkan dalil 1000 tapi. Iya. Sahih semua itu. Karena nggak ada nilai bandingnya, Hasan, Dhaif apa nggak ada lagi tuh. Tapi sepertinya orang sekarang terlalu mengagung-agung Rasulullah. Jadi Rasulullah itu diagung-agungkan. Itu komplit. Kalau dari sinilah bahasanya, berarti boleh, asal jangan terlalu mengagung-agungkan, kan gitu. Nah, katakan memang Nabi itu contoh yang agung. Yang agung jangan nggak diagung. Yang agung. Kalau Allah mengagungkan, kita tidak boleh meremehkan. Siapa itu, Mak? Itu makcikmu. Namanya makcik beda. Makcik beda? Iya. Datang mak ceritalah. Oh, itu makcikmu itu dulu. Saudara gimana, Mak? Sebuyut mak sama dia. Datang mak tadi diagungkannya lah makcik itu tadi. Ceritanya hebat. Datang saya, gitu. Pala enggak, Mak? Hah? Allah mengagungkan Nabi, datang Wahabi, yeah. Orang ceramah maulid Rasulullah gini-gini, dia gini kan. Enggak, saya tengok tangannya ni. Deng. Ustaz, kenapa benci kalimah Wahabi? Sekarang aku tanya, kenapa kau benci kalimah aku? Ya kan gitu. Nih. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Itu Jokowi itu jadi orang besar karena badannya besar apa karena jabatannya? Kalau orangnya kecil. Jabatan Nabi Muhammad agung. Jadi Nabi Muhammad agung apa enggak? Agung. Besar. Kalau Jokowi besar. Jokowi besar, Nabi Muhammad juga besar. Terus sama gitu. Hah? Sama? Beda. Andaikan saya jadi presiden, ya, pemilihan menang 98% suara saya. Besar nggak saya? Besar. Nabi Muhammad orang besar. Sama nggak saya? Jadi kalau Nabi Muhammad bilang A, saya sebagai presiden bilang B, ini masyarakat ikut siapa? Ikut saya yang bilang A atau ikut Nabi Muhammad yang bilang B? Hah? Nah, yang betul. Presiden mau saya. Hah? Nabi dimuliakan Allah, presiden dimuliakan manusia. Iya. Apa jawabannya? Nabi dimuliakan Allah, presiden bercampur pula manusia yang mulia apa enggak di situ kan? Dah. Nih. Nah. Barang siapa mengagungkan yang terhormat di sisi Allah. Nah,
Nabi Muhammad masuk nggak dalam ayat ini? Saya masuk nggak? Jadi jangan mentang-mentang besar terus dianggap besar. Mari kita sambut orang besar, kan? Tengok yang paling besar. Pokoknya yang besar kau sambut, katanya. Ya kan? Keluar presiden, sebelahnya ada sapi. Sapi yang sambut. Demikian siapa mengagungkan yang terhormat di sisi Allah. Siapa mengagungkan yang terhormat? Ternyata ada dua sisi di sini. Nah, yang kita pakai sisi siapa? Siapa mengagungkan yang terhormat di sisi Allah? Lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Kalau di sisi Wahabi lebih baik enggak? Enggak. Kalau di sisi Tuhan lebih baik. Makanya jangan ikuti Wahabi. Karena Wahabi berbeda sisi dengan sisi Tuhan. Di sisi Tuhan mengagungkan lebih baik, di sisi Wahabi enggak baik. Jadi Wahabi menjauhi Quran. Ustaz, aku Wahabi enggak jauh kecuali kau. Gitu aja. Aku juga Ustaz, kecuali kau. Gitu aja. Karena yang kita bahas yang menjauhi. Kan gitu. Simpel aja kan. Ustaz, kami enggak, kecuali kalian. Tapi waktu maulid kemana? Itulah bid'ah. Berarti kau masuk. Kemana maulid ini? Bulan 11 ini? Ya. Tanggal 8-nya. Tanggal 9. Kita bikin maulid Nabi, tanggal 10 maulid Tok Dola. Kemana? Sepakat kan? Ada orang mau? Yolah Pak, kita ajak ini. Mengagungkan itu. Tak mau. Kenapa? Karena Tok Dola. Siapa Tok Dola? Kalau yang lahir Tok Dola diagungkan apa kan? Enggak. Karena kenapa kita agungkan? Karena yang lahir Rasul. Nih. Bela Rasulullah. Bela. Dah, apa lagi kelemahannya? Dari sisi mana lagi? Ada kadang-kadang orang minta nama. Kalau enggak nama enggak mau. Maka kata Wahabi, dalam ayat ini kan kebaikan mengagungkan yang terhormat saja, bukan keagungan Nabi. Kan enggak disebut nama Nabi, mintanya nama. Ya kan? Ya. Dalam ayat ini kan mengagungkan yang terhormat, bukan Nabi, dia minta nama. Nah, kalau itu dia jawab, ya, bantahnya ini. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah menimpakan murkanya kepada orang yang tak menggunakan otaknya. Tanya, kau ada enggak otak? Mengagungkan syiar itu tentu lebih baik. Siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya timbul dari ketakwaan hati. Kan begini Ustaz, tidak semua yang maulid itu kan takwa. Ya, tidak semua yang maulid itu takwa. Kan dalam ayat ini barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Kan enggak semuanya takwa. Yang jelas kau keluar dari ayat ini. Kau tidak mengagungkan syiar Allah. Yang mengagungkan timbul dari ketakwaan hati. Kau mengagungkan enggak, berarti kau enggak, kau udah keluar dari situ. Tapi, keluar lagi tapi. Wah, dari tadi dalil. Dia tapi. Itu kayaknya perlu yang dipegang hakim tuh. Apa itu? Palu. Hah? Yang pegang hakim, jangan dipegang PKI. Ya, palu sama Arif. Terlalu mewah. Fakta enggak?
Itu mereka bilang. Kan terlalu mewah sekarang ini. Presiden datang ke Medan. Kapolres di rumah apa? Kenapa? Kan presiden datang. Kapolres di rumah nggak? Kapolsek? Kapolda? Kenapa? Presiden yang datang. Ya. Menyambut kedatangan presiden. Kapolres di rumah? Enggak. Kapolsek? Enggak. Kapolda? Bupati? Gubernur? Camat? Enggak. Kepling sibuk. Iya kan? Nyambut Nabi, Kepling di mana? Kades di mana? Di rumah. Camat? Kapolsek, Kapolres? Gak tahu gitu. Saya nggak jawab, saya cuma nanya. Ya kan? Benar. Jadi kalau ada maulid di dusun, berarti ada kadus kan? Nah, tanya kadus di dusun. Rencana ini Pak Kadus, kita mau bikin, oh ya pas kali itu pas. Sebenarnya aku yang harusnya nyetuskannya ini, bukan kalian. Karena aku yang bertanggung jawab di dusun ini. Tapi ya udahlah, kau duluan, nggak apa-apa. Nggak masalah itu, udah. Ini rencana tanggal 6. Waduh, tunggu dulu. Sejak aku telepon Kades. Assalamualaikum. Ya, ada apa Kadus? Oh ini rencana tanggal 6 mau bikin maulid. Aduh, jangan. Walaupun di dusunmu, tapi aku kadesnya. Kalau sempat nanti penyambutan di kampungku aku tak ada, kurang ajar kali aku sama Rasulullah. Itu tanggal 6 itu hari kita perlu itu. Jadi tolonglah bilang sama warga geserkan di tanggal yang lain. Aku pun nanti aku telepon Pak Camat. Jangan sempat nanti hari H-nya Camat ngajak aku ke mana-mana. Kalau dia tak datang ya udahlah, mungkin dia sibuk. Tapi yang jelas ini desaku. Jangan sempat nanti aku mengutus wakil. Kurang ajar kali aku kepada Rasulullah ini kalau begitu. Kemarin presiden datang aku sibuk. Kenapa menyambut Nabi aku tenang-tenang saja. Kemana otakku ini? Wah, dia maki dirinya. Kan hebat itu kan? Hebat enggak? Dia maki dirinya. Cuman nyari yang kayak gitu di mana? Hah? Jangan bilang kardus. Nah ini susah itu nyari yang kayak gitu. Ditanya mana? Pak Kepling nggak ada. Pak Lurah ini nggak ada. Nggak ada. Ada urusan. Ada urusan. Nggak tahu pun dia. Dah. Tuh kades yang model gitu itu kalau mati dia itu gimana itu? Kades yang gitulah. Kalau matinya ya dikubur lah. Kalau mati. Inilah ini yang terjadi sekarang. Kayaknya ini urusan orang-orang masjid aja gitu. Nah, ditanya lagi, Pak Kades, itu di masjid apa? Ah, itu orang-orang itu. Gitu pula jawabannya. Orang-orang itu. Pak Kades nggak ikut. Ah, itu urusan orang itu. Ya. Begitu mati baru sibuk. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini kadesnya baik-baik kan. Ya. Baik-baik kan? Baik enggak? Ya, baik. Nah, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Apa artinya? Coba baca. Hah? Jangan salah terjemah. Bukan presiden itu lebih aula, tetapi Nabi. Tapi Wahabi tadi apa? Kita turunkan ini. Tapinya ini kita turun. Tapi terlalu mewah kan gitu. Kata Wahabi.
Kenapa maulid ini dibikin terlalu mewah? Mana lebih mewah, maulid Nabi atau nyambut presiden? Bukan, faktanya. Salah nggak nyambut presiden mewah? Salah nggak? Tidak salah. Salah nyambut presiden mewah? Nggak salah nyambut presiden mewah. Tetapi Allah bilang Nabi hendaknya lebih utama. Maka kritik mereka terlalu mewah itu nggak cocok. Bela Rasulullah. Ini kita nggak mau jadi pembelanya. Udah tarawih mintanya 23-15 menit. Ya. Bela. Wallahu a'lam. Ada tapi lagi rupanya. Tapi udah berapa kali tapi tentang mana? Nabi melarang kita mengagungkan Rasul. Ini dia. La tatruni. Jangan kau agungkan aku. Tapi hadisnya kan masih panjang. Kama ataratin Nasara Isa bin Maryam. Ngagung yang bagaimana? Seperti Nasrani mengagungkan Isa putra Maryam. Berarti itu. Pak Hen, jangan kayak Sudin. Kalau saya bilang bahasanya gitu, nanyanya. Kenapa rupanya si Sudin? Ya kan gitu. Bukan mutlak dia kan, berkait. Kenapa rupanya Sudin? Ini masalah. Kemudian yang kedua masalah apa ini kan gitu. Masalah mancing. Kau kan suka mancing. Jangan kayak Sudin. Kenapa rupanya Sudin? Masa dia pergi mancing setengah jam, jorannya pun joran daun pelepah salak, dapat ikan banyak. Wilayah dia mancing, wilayah jaring orang. Itu hasil pancing apa hasil jaring? Kau jangan kayak Sudin. Saya biarkan apa? Mancingnya. Saya larang nyolongnya. Jangan kalian mengagungkan diriku seperti Nasrani mengagungkan Isa putra. Yang dibiarkan Nabi apa? Pengagungan. Nabi membiarkan kita mengagungkan dirinya, tapi melarang kita kayak Nasrani mengagungkan Isa. Kata Wahabi, nggak boleh mengagungkan der. Ya, selesai. Ya, awak masuk penjara kan gitu. Ya. Bela Rasulullah. Bela. Ada isyarat Nabi nyuruh kita ngagung. Ada nggak isyarat dari Allah kita disuruh mengagungkan Nabi? Ada. Mana? Ini dia. Nah, ini dia ayatnya. Kan udah. Ada isyarat dari Nabi kita disuruh mengagungkan beliau? Ada. Dah. Jadilah pembela Rasulullah. Iblis itu waktu Nabi Muhammad lahir, iblis sudah pala. Apa berdakwah Nabi Muhammad? Waktu Nabi Muhammad lahir, malaikat udah senang. Ya. Iblis sudah pala. Betul. Harusnya apa yang dipala iblis? Orang belum ada apa-apa. Kita mengulang kegembiraan itu lagi. Karena kita tidak sempat ikut bersama orang yang gembira dulu. Nabi lah. Dulu ada masalah, orang ngejek. Nah, setahun kemudian datang orang ngulang ngejek. Balak enggak kita? Kan dia enggak ikut sama ngejek kemarin. Sekarang diulanginya. Dulu 2 tahun yang lalu ada acara orang suka
Ada orang nggak sempat ikut 2 tahun yang lalu. Sekarang dia mengulang kesukaannya. Senang nggak? Gitu lagi. Kita ini orang belakangan. Tapi bukan berarti kita berbeda suka dengan orang dahulu. Saya kira saya paham ya. Kalau nggak paham pingsan saya ini kayak gini. Iya kan? Berapi-rapi orang kan. Paham. Ustaz, kami belum paham. Saya pulang rasanya. Berarti tidur lah kan. Iya. Begitu. Nah, maka poinnya ini malam ini ya, bela Rasulullah. Nah, kau udah sering haji, udah umrah, udah. Kau ziarahnya masih dari jauh. Enggak boleh puas. Puas sekali aku umrah kemarin. Puas dia. Mulai enggak mau kalau udah puas. Udah enak aku. Wallahu